Oke guys, ketemu lagi dalam acara In Talks with Madam. Hari ini teman saya yang saya berhasil ciduk, ya, ciduk, sergap. Gak lain dan gak bukan. Kalian pasti tahu deh, ini orang sering banget berseliweran. Daerah Jakarta dan sekitarnya. Pengacara kita Ibu Ina Rahman. Apa kabar darling? Makasih loh waktunya. Speechless dia langsung. Kabarnya buruk karena saya diculik sama dia. Sebenarnya ini kita lagi ada acara ulang tahun temen. Karena susah banget matchingin jadwal antara ibu ini dengan saya. Akhirnya di tengah-tengah ulang tahun temen kita bawa dia ke ruangan tersembunyi ini. Oke, tentunya kalian pengen denger juga kan apa yang mau kita bahas bareng-bareng Bu Ina kali ini. Selalu topik-topik kita tuh nggak jauh-jauh kan guys. Seperti yang kalian tahu In Talks with Madam selalu saya mau bicara yang paling mendekati dengan kehidupan kita sehari-hari. Topik-topik umum, tapi kali ini karena tamu saya adalah seorang pengacara, saya kok terpikirnya ini loh nak, gue tuh kayak pengen tahu hak-hak perempuan Indonesia terutama, kan lo hafal dong secara hukum Islam dan hukum negara nih ya. Seringkali saya nemuin fenomena di Indonesia di mana perempuan-perempuan itu hak-haknya tuh terabaikan atau terzolimi lah bahasa ininya, bahasa bagusnya. Nah itu bisa nggak lo ceritain sama gue dong, apa sebenarnya hak-hak perempuan di Indonesia ini? Jangan lo bilang kita nggak punya hak nih ya, emansipasi men. Kalau perempuan itu di Indonesia pada Umumnya, pada khususnya pada di khususnya. dunia pada umumnya itu kita memang nggak punya hak perempuan itu. Tapi perempuan itu punya kewajiban. Kewajibannya adalah merongrong pasangan. Merongrong pasangan untuk mendapatkan nafkah lahir dan nafkah batin. Merongrong pasangan untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan semua yang dibutuhkan perempuan. Kehidupan yang layak gitu. Kehidupan yang Kalau layak. enggak gimana? Betul. Jadi sebenarnya kalau dipikir antara hak dan kewajiban, perempuan itu kalau kita bicara haknya apa, kadang nih si laki-laki ini juga nggak terima gitu. Emang lo doang yang punya hak, kita juga punya hak. Oke, jadi kalimat hak itu kita hapus saja. Sekarang kewajiban perempuan adalah, kan gitu. Kita balik ya bahasanya. Kita balik posisinya ya. bahwa sebenarnya perempuan itu nggak ada hak, tapi perempuan berkewajiban. Kan? Merongrong suami. Camkan itu guys, merongrong suami. Iya, karena kalau kita bicara hak ya, hak itu kan berarti hak itu didapat ketika si perempuan ini memiliki legal standing. Pernikahan yang resmi kan maksudnya iya, kan? Pernikahan yang resmi. Cuma kembali lagi, ada legal standing atau tidak ya, terkait dengan hak perempuan ini tergantung dari smart atau enggaknya si perempuan. Iya, kalau menurut saya tuh terlalu abu-abu ya hak perempuan di Indonesia, apalagi kalau sekilas saya baca di dalam hukum Islam ya kan, hak perempuan tuh minim banget nih. Nah itu sebenarnya kita yang minim pengetahuan atau memang kurang tersosialisasikan. Sebenarnya kita yang minim pengetahuan. Minim pengetahuan. Kenapa saya bilang minim pengetahuan? Karena perempuan yang cerdas itu adalah perempuan yang tahu hak-haknya, yang tahu kewajibannya. Karena tanpa mengetahui haknya, si perempuan nggak akan tahu kewajibannya apa. Nah, kita jangan bicara hak sebelum kita tahu kewajiban kita apa. Karena kan hak dan kewajiban itu adalah sebab akibat yang memang saling membutuhkan ya, kayak simbiosis mutualisme. Jadi kalau misalnya kita nggak paham kewajiban kita apa, ya lu jangan ngomongin hak gitu kan. Ketika kita sudah mendapatkan hak kita, ya kewajiban lu jalanin. Kan itu ibaratnya telur sama ayam ya, duluan mana gitu. Nah, perempuan yang cerdas di sini adalah perempuan yang tahu kapan menuntut haknya dan tahu kapan harus menunaikan kewajibannya. Tapi nak, di tengah-tengah emansipasi zaman sekarang kan banyak perempuan-perempuan juga independen ya kan, ya kayak kita lah gitu kan. Nah kadang-kadang kalau kayak gitu lu masih menuntut hak nggak, atau emang suami harus tetap menafkahi atau ya udahlah anak-anak aja, atau bagaimana sebenarnya? Kalau gue pribadi ya, karena memang itu tadi ya, kita terlalu independen jadi perempuan ya. Kalau aku sih prinsipnya pernikahan itu bukan bicara masalah hak dan kewajiban, tapi udah masalah kenyamanan atau enggak. Ya, karena di masalah nafkah itu, kalau saya karena kita ngerasa udah
bukan saya aja sih, kita ada perempuan yang ngerasa kita udah di zona mapan ya. Di zona mapan itu kita udah mencari zona nyaman gitu. Ketika zona mapan kita udah dapat, kita tinggal mencari zona nyaman. Nah, ketika zona nyaman gak kita dapatkan, maka zona nyaman, zona aman itu pasti dua-duanya pasti akan terbengkalai. Kenapa saya garis bawahi di situ? Untuk perempuan yang independen, untuk perempuan mandiri atau untuk perempuan yang udah nggak bicara secara materi ya, nafkah dari suami itu kan ada lahir ada batin ya. Mungkin yang dimaksud madam di sini adalah mungkin nafkah duit ya, lebih ke materi gitu ya. Kalau kita gengsi ya suruh minta-minta duit ya. Itu sih kalau lakinya tahu diri aja gitu ya. Iya. Kalau mungkin di perempuan yang masih bekerja atau yang masih ekonominya masih harus ada kerjasama dari pasangan ya, mungkin mereka pasti nggak bosan kali minta duit. Minta tiap bulan. Tapi intinya di setiap pernikahan pokoknya mau suami mau istri bekerja atau enggak, nafkah dari suami itu lahir dan batin harus ya. Oke. Berapapun besarnya ya, kita juga perempuan jangan matre banget gitu. Emang suami kita misalnya mampu ngasih kita 50 juta sebulan ya lu jangan minta 100 kan gitu. Kalau memang mampunya cuma 5 juta ya lu jangan minta 10 gitu kan. Kan juga bisa nyari sendiri. Sekecil apapun pemberian pasangan kita ya harus kita hargai. harus sah tuh namanya perkawinan. Kalau dia nggak pernah ngasih tuh nggak sah juga. Jadi harus ada dong, ya kan? Ya paling nggak ngasih lah ya. Masa 100.000 mah. Oh, pantesan orang 100.000 mah beli pulsa kayaknya. Pantesan orang-orang tuh suka ngomong kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Menurut kita biasa aja, hidup juga kan maksudnya gitu kan. Nah itu diperjelas guys, jadi kalau di dalam setiap perkawinan intinya kalian yang baru mau menikah, wah kita bikin orang jadi mau nikah takut nih. Yang baru mau menikah ya, berapapun nafkah itu dari suami itu mutlak, itu hak kita ya, tapi kewajiban suami. Nah sekarang hak apa lagi nih yang kita dapat? Secara banyak banget fenomenal di Indonesia nih ya, terutama gua nggak ngomongin di negara lain deh, di Indonesia doang tuh yang ngeteran tuh kawin sirih lah, apalah. Siapa sih sirih? Nah itu, maksudnya itu kan kita terzolimi dong. Nah kalau tiba-tiba kita nggak tahu angin, nggak tahu hujan, atau ada perempuan ngaku, ih kita udah kawin sama laki lu, ih. Itu gimana tuh hukumnya? Kalau pernikahan siri itu, makanya tadi saya bilang ya, sebelum kita melakukan nikah siri dengan pasangan orang lain lah katakan, atau posisi kita ngomong pelakor lah ya ibaratnya kan pelakor itu ada yang resmi ada yang enggak, yang resmi itu yang dinikah siri gitu kan. Itu. Jadi secara agama doang tuh dia sahnya, tapi secara hukum keperdataan, secara hukum positif di Indonesia kan tetap nggak sah. Artinya si pelaku nikah siri ini ya oke lah misalnya karena dia mengganggu kebahagiaan yang sah, kita sebut dia pelakor gitu kan. Si pelakor ini nggak mempunyai hak sama sekali terhadap pernikahan sirinya itu. Tapi pelakor itu kan cuma sanksi sosial, say. Ada nggak hukumnya? Oh ada. Jadi si istri sah itu bisa melaporkan si pelakor loh. Tapi pernah nggak? Zina, pasal pernah zina. Nggak ketangkep? Jarang deh. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang si istri sah melaporkan suaminya, pasangan siri ini suaminya, gitu ya, ke kepolisian dengan pasal zina. Itu banyak sekali, cuma memang rata-rata kasus ini cuma buat nge-move supaya mereka berpisah. Artinya mereka supaya membatalkan pernikahan sirinya. Kalau bisa nakutin supaya si pelakor ini berhenti gitu kan. Tapi maaf ya, ini sensor nggak sensor, tapi ini kenyataan guys. Kalau saya kan selalu ngomong apa yang jujur ya. Nah, kadang-kadang kan ngelapor ke polisi juga karena ini bukan tugas negara ya. Nggak dikejalan-jalanin sama polisi, benar nggak sih? Rata-rata dijalanin kok. Rata-rata dijalanin. Oh, syukur-syukur kalau rata-rata dijalanin. Kadang-kadang untuk ngelaporin suatu kasus yang receh, guys, nggak receh buat kita karena kan mungkin itu kita merasanya ini kasus kita gitu. Tapi buat polisi ini kan bukan tugas negara, belum tentu dijalanin sama dia gitu loh. Banyak tuh kayak gitu. Tergantung sih sebenarnya. Polisi kan juga melihat ya, ini kasus dianggap serius atau enggak gitu. Tergantung dari niat si pelapor. Kalau saya biasanya terhadap klien-klien seperti ini, kita akan bilang ke penyidiknya bahwa target kita sebenarnya nggak mau sampai mempidanakan dua orang ini. Tapi paling tidak pernikahan siri mereka itu bisa dibatalkan dan si suami akhirnya kembali ke istri sahnya. Oh ini kan bicara kalau dia pakai pengacara nih as a lawyer ya kan. Tapi kalau kita ngomong sebagai perempuan Indonesia, kan pasti nggak semuanya mampu bayar pengacara nih misalnya gitu. Terus kejadian lah, terus dia suaminya nikah siri gitu, nggak out of nowhere, atau dia menemukan ada perempuan lain ngaku udah jadi istri siri suaminya. Terus dia ngelaporin dong ke polisi, kan sebagai ngerasa haknya dia yang tertindas gitu. Polisi nggak kerjain
Kalau nggak ada pengacaranya? Iya, mungkin ya. Cuma memang seharusnya sebagai pelapor ya, si perempuan itu harus lebih aktif. Artinya habis laporan ya rajin-rajin kan, mungkin komunikasi dengan penyidiknya. Kasus saya udah sejauh mana, kayak begitu-gitu. Dan saya rasa sih sekarang kan hukum itu di Indonesia udah menjadi panglima ya. Artinya segala sesuatu itu kan ada alasan hukumnya, ada reasonnya. Ini kenapa harus di follow up atau tidak. Kalau misalnya polisi mungkin tidak memfollow up laporan si perempuan ini, mungkin si perempuan ini tidak bisa membuktikan bahwa dia istri sahnya. Jadi harus dilihat juga. Karena kalau kita melulu nyalahin polisi, kasihan juga polisi kan kerjaannya banyak kan. Saya istri saya melaporkan suami saya, tapi pada saat dia bikin laporan nggak ngasih bukti nikah, nggak ngasih kartu keluarga, ya kan, mungkin juga nggak ngasih KTP. Jadi polisi memfollow up juga susah. Nah, kadang-kadang misalnya itu bisa dibuktikan gampang dong. Kalau misalnya bener dia istrinya kan dia buku nikah pasti punya, kartu keluarga ada. Membuktikan si suaminya nikah siri itu yang susah. Yang namanya juga nikah siri, nikah diam-diam gitu kan. Itunya nggak punya bukti, itu masih bisa di follow up juga apa enggak, Nak? Kalau dia nggak punya bukti atau nggak punya saksi susah. Tapi lakinya nggak pulang-pulang gitu. Iya beda cerita. Beda cerita. Kalau orang berani ngelaporin suami saya udah nikah siri lagi dengan perempuan ini, berarti kan dia ada bukti. Harus. Misalnya mungkin penghulunya dia tahu nikahnya di sini tanggal sekian, atau misalnya ada foto pernikahan kan itu. Nah, ini kan buat perempuan-perempuan jadi belajar ya. Ada lagi satu lagi nih, Nak. Ini terjadi one of my friends lah kejadian. Jadi dia udah divorce. Jadi pada saat tahun 2022 lah, kita ngomong 2 tahun yang lalu, dia udah divorce. Tapi waktu itu belum ada tuntutan harta gono gini. Divorce aja deh, yang penting pisah deh, lu udah jembelin banget gitu kan ya. Tiba-tiba lakinya tuh 2003 meninggal. Lagi out of nowhere, lagi bawa mobil meninggal gitu kan. Keluarga lakinya berbondong-bondong, wah itu rumahnya dikuasain apa segala macam. Sebenarnya kan rumah itu harta gono ini dong, Nak. Nah itu kayak gimana tuh? Banyak perempuan-perempuan kita tuh tiba-tiba yang jadi bingung, nggak tahu mesti ngapain. Ya harusnya diurus hak warisnya. Apalagi kalau misalnya padahal punya anak loh. Itu ya, punya anak loh. Harus diurus hak warisnya. Kalau nggak diurus hak warisnya percuma juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Sekarang misalnya kita udah cerai sama suami gitu ya, terus kita nggak ngurus warisannya, terus tiba-tiba suami meninggal, ya kita nggak bisa nyalain si almarhum juga. Kalau keluarganya ngambil itu boleh, berhak? Nggak bisa juga, harus Sebenarnya dilihat. kan? Nggak. Jadi sebagai si mantan istri dia berhak mengajukan hak waris ya, si anak karena ada anak kan. Karena ada anak. Iya. Kalau anaknya masih kecil, di bawah mantan istrinya harus ngajuin. Harus ngajuin. Nah kadang-kadang yang kayak gini-gini tuh banyak banget. Ada lagi nggak, Nak, contoh-contoh soal misalnya yang kamu berasa emang orang kita tuh belum banyak tahu sebenarnya perempuan itu bisa loh punya hak loh di dalam sebuah perkawinan yang udah dibina gitu kan. Biasanya kan perkawinan tuh kayak gitu ya, Nak ya. Susahnya bareng, senangnya lo ganti chapter gitu kan. Kalau di Islam itu ada hak perempuan itu bukan cuma bukan nafkah lahir batin aja ya, tapi ada uang baju. Uang baju. Iya, baju kita harus dibeli sama suami. Terus uang belanja, uang jajan, uang makeup itu sebenarnya semuanya kewajiban suami. Makanya terkait dengan hak si perempuan ini tergantung perempuannya. Kalau dia perempuan pinter, walaupun dia nggak dinikah secara resmi ya, dia pasti bisa dapetin duit kok dari si suami. Tapi itu sangat nggak common tuh, Nak. Gue aja nggak ngerti. Maksudnya hak baju lah, hak apa. Yang kita tahu kan kalau kawin mah ya kawin aja dikasih uang belanja judulnya gitu. Iya, sebenarnya itu tadi gitu. Karena minim peraturan, minim pengetahuan ya. Kalau kita itu kan perempuan itu kan di rumah dinikahin itu kan banyak yang orang salah paham bahwa perempuan itu nikah tuh buat ngurus anak, ngurus rumah, ya kan, ngurus suami. Kalau cuma mau ngurus doang, jangan nikah sama perempuan, ya cari aja pembantu, kan gitu kan. Kalau saya sih ngambil kesimpulannya gini aja ya, sakleknya gitu ya. Jadi perempuan itu harus pintar. Jadi perempuan itu harus pintar, jangan bodoh, harus smart. Kenapa? Mau pernikahan siri atau pernikahan resmi, kalau si perempuan ini pintar, dia pasti akan mendapatkan haknya. Tapi mau pernikahan resmi sekalipun, tapi si perempuan ini bodoh, dia nggak akan bisa mendapatkan haknya. Jadi perempuan Indonesia tuh pintar bergaul, terus baca pengetahuan. Hak perempuan itu banyak banget yang bisa diperoleh dari si suami, dari si pasangan. Nah, sekarang kalau kita udah ngomongin soal hak-hak juga nih, Nak ya, ini termasuk dalam
hak atau masuk nggak nih dalam pasalnya? Sebenarnya kan dalam perkawinan agama apapun nggak boleh dong namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga biasa kita sebut marital rape. Itu nggak cuma berbentuk kekerasan fisik ya, tapi kekerasan non fisik juga, verbal dan non verbal. Kayak misalnya, tapi verbal susah banget dibuktiinnya kan? Justru gampang sebenarnya. Sekarang ini kan rumah ini kan udah pada banyak pakai CCTV atau kan handphone bisa kita rekam juga. Kayak perkataan kasar, kamu jelek banget gitu kan. Terus atau kamu bau banget gitu. Sedangkan si istri nggak terima, pas itu udah kekerasan non verbal ya gitu ya. Jadi kayak kamu jelek, kamu bau, itu kan si perempuan langsung gue jelek. Oh gue kan itu udah ngena, itu juga udah termasuk kekerasan tapi non fisik ya. Kalau kekerasan fisik itu tadi mungkin ringan tangan, ngedorong atau apa misalnya mukul gitu atau nampar, itu udah jelas ya. Jadi kalau dilihat kekerasan dalam rumah tangga itu ada dua, ada yang fisik dan non fisik, verbal dan non verbal. Nah kalau kata-kata sebatas katakanlah istri capek gitu, jadi suami pulang nyerocos, akhirnya suami bilang kamu jadi perempuan cerewet banget sih, udah jelek, bau. Nah itu udah kekerasan non fisik tuh. Nah itu juga harus hati-hati. Itu gitu kadang-kadang suka orang tuh nggak mikir ya kalau digituin kan, kalau dapat istri-istri yang agak-agak bisa naik hitam kayak saya. Layang. Balkon mana ya? Tapi kita juga nggak bisa nyalahin si laki-laki 100%. Kadang perempuan itu ngelihat suami pulang malam langsung cemburu gitu tanpa bertanya. Orang tanya dulu dari mana gitu. Bahkan di Islam pun ketika si suami misalnya pulang kerja capek gitu ya, itu kita nggak bisa langsung nyerocos, kasih suami makan dulu, kasih minum dulu, kasih istirahat, baru kita tanya dari mana. Gitu oh gitu? Kan. Iya, nggak bisa langsung to the point, baru masuk pintu gini. Ya kalau dia pulangnya pagi, gitu kan. gimana? Coba kita kasih minum dulu, kita kasih makan dulu, bukannya kita kasih minum dulu pakai racun dikit. Kalau Islam itu kan Islam itu kan agama yang santun banget ya. Jadi di Islam itu diajarkan mau suami bagaimanapun kondisinya dia tetap suami kita. Iya. Tapi ya pulang. I think semua agama ngajarin yang baik-baik gitu. Iya, kalau suami pulang mabok pun gitu ya, kita ngurusin dia dulu. Karena kan di Islam nggak boleh mabok, Say. Ini kan kasarnya, umpamanya suami pulang dalam kondisi nggak stabil, kita mau marah-marah sama suami mabok juga percuma, nggak bakal nyambung. Ya, kita urusin dulu lah. Ya mungkin dia gantiin baju, kasih air putih, besok pagi baru kita tanya semalam kenapa kan gitu. Atau kita taruh di bawah shower. Ya kan harus ya jadi perempuan itu. Ya. Lo berasa nggak sih nak di tengah-tengah hak dan kewajiban atau aturan-aturan secara agama maupun bukan yang kayak gitu tuh, perempuan itu benar-benar sebenarnya emansipasi perempuan tuh belum tercapai. Setuju nggak sih? Kalau saya sih ngelihat emansipasi itu bukannya belum tercapai ya. Emansipasi itu tercapai jika ada koma. Iya, ada komanya. Iya, karena kalau kita gembar-gembor emansipasi wanita bla bla bla, tapi si wanitanya blow on gitu yang diajarin, nggak bakal tercapai juga itu emansipasi. Kalau kita bicara emansipasi, kita harus lihat nih kalangan mana nih. Ini women's audience-nya tuh apa gitu. Kalau cuma bicara emansipasi wanita ke ibu-ibu rumah tangga yang notabene memang hanya mengurus suami, ya mengurus anak, ngurusin rumah gitu ya. Ibaratnya seputar dapur kasur, nggak akan bisa, Mbak. Tapi kalau kita misalnya bicara emansipasi wanita, memang ke perempuan-perempuan yang memang pengen lebih maju di komunitas itu bisa. Jadi emansipasi wanita itu akan terjadi bila si perempuan itu memang smart, perempuan itu memang mau berubah, memang mau belajar. Tahu hak-haknya lah ya minimal. Jadi guys, intinya tuh kalau kita perempuan jangan ngomong dulu emansipasi atau apa yang belum tercapai. Kadang-kadang mungkin kita kurang baca. Padahal sekarang ada yang namanya si Mbah Google, gampang banget ya. Apa-apa kita bisa tanya sama si Mbah Google. Kalau ada perempuan nangis, curcol kan sering banget tuh terjadi ya. Oh, dia nangis-nangis, suaminya begini, suaminya begitu. Pasti sebenarnya ada solusi dari itu. Pasti sebenarnya mungkin ada yang dia nggak tahu, dia cuma dengar dari zaman orang tuanya dulu kalau perempuan tuh terima aja, nerima kalau dikasih duit, gue mah kalau dikasih derita mah gue nggak nerima. Iya, betul. Jadi kadang-kadang harus banyak bertanya. Makanya saya senang sekali punya teman ibu pengacara ini. Saya bisa banyak bertanya, ya kan. Apalagi kayak yang biasanya orang-orang perempuan kebanyakan tuh nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya bisa loh buat jadi dia tuh
lebih apa ya, membentengi dirinya. Kan ya dengan semakin maraknya zaman sekarang ya, dan ya, balik lagi karakter laki-laki itu memang lebih cenderung nakal dan karakter gara-gara juga dunia itu semakin apa ya, beda sama zaman-zaman kita dulu. Iya, mungkin nggak semua lelaki kali ya, kalau kita bilang lelaki nakal gitu, nanti yang nonton podcast ngamuk nih. Iya, jangan ngomong lelaki nakal, gitu. Perempuan nakal juga banyak sekarang saya. Jadi emang itu eranya. Jadi kalau saya ngelihat sih semuanya itu agama harus kuat di dalam rumah tangga. Agama itu harus menjadi landasannya. Karena kalau misalnya sekaya apapun, sepintar apapun si suami istri ini, tapi kalau basic agamanya nggak ada, itu nggak bakal langgeng. Itu kita harus melihat feedbacknya ke anak, jangan cuma ke kita. Kalau kita mungkin kita udah ibaratnya gini, ya, paling berapa tahun lagi sih kita juga mati gitu kan, kita udah nyari duit buat anak. Cuman anak-anak yang kita tinggalin ini, kalau memang basic agama di dalam suatu rumah tangga itu nggak ada, mau Islam ataupun non Islam ya, itu pasti rumah tangga itu tuh, pernikahan itu tuh udah kayak neraka jadinya. Tapi kalau di dalam rumah tangga pernikahan itu ada agama gitu ya, itu pasti bakal indah. Artinya si suami tahu hak dan kewajibannya, si istri juga tahu hak dan kewajibannya. Karena sekarang rumah tangga itu banyak yang hancur ketika si suami atau istri itu tidak tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi intinya, kayak ustazah ya gue. Jadi intinya kalau perkawinan itu perlu pendewasaan juga ya sih. Makanya kalau orang mau, kalau di agama gue ya nak ya, sebelum nikah kita tuh ada pelajaran sebelum perkawinan. Sama, semua agama juga gitu. Ada ta'aruf lah kalau bahasa kita. Diajarin, jadi mungkin bagaimana kalau kita menemukan problem dalam pernikahan, solusinya. Terus juga dinilai sama, ya kayak ustadz lah ya, tapi kalau kita roboh, dinilai mungkin kita udah match atau belum. Kalau belum dikasih komunikasi, maksudnya dalam hal ini lo agak terlalu egois, yang ini agak terlalu bodoh atau bagaimana, harus di balancing gitu loh, udah di tune up dulu nih sebelum. Tapi memang kan semuanya tergantung kitanya. Apa tergantung nasib nggak sih? Nggak juga sih. Hah? Kalau saya mungkin karena saya muslim ya, jadi saya ngelihat semuanya berdasarkan agama gitu. Iya. Jadi kalau misalnya agama saya bilang ini nggak boleh, ya itu nggak boleh ya saya bakalan patuh sama ajaran agama. Iya, kalau misalnya karena kan perempuan itu kalau udah terlalu pintar jadi keblinger ya, jadi kadang suka sombong gitu. Kembali lagi yang bisa ngerem itu adalah si agama. Tapi again, balik lagi kayak kita kan sebelum menikah kan kita udah ngomong sama pasangan kita ya, maksudnya kayak ya memang gue bukan tipikal yang modelnya oh ya bisa gitu, tapi semua gue urusin gitu loh, under my control sih, ya, dan dari awal kita udah saling tahu gitu kan modelannya. Jadi perkawinan itu butuh komunikasi ya nak, sama pengetahuan butuh dipelajari, dibaca. Pernikahan tuh butuh komunikasi, butuh uang. Butuh uang, komitmen. Ya butuh uang sih guys, ujung-ujungnya ya mau cinta. Kalau komitmen banyak tapi nonsen ya buat apa juga. Cinta kayak apapun. Orang tuh rumah tangga itu hancur cuma masalah pelanggaran komitmen sama masalah materi, kan itu doang dua kan. Kebanyakan gitu ya. Iya, materi berlimpah, komitmen dijaga, ya insya Allah jalan. Tapi komitmen dijaga nggak ada uang. Iya. Bubar misalnya juga. Suami lu setia banget, tapi lu nggak pernah dikasih duit guys. Makan tuh cinta. Makan tuh cinta, lo lepehin juga. Jadi emang perkawinan itu kayak apa ya, gado-gado nggak sih nak? Ya kan, kurang terasinya dikit ya nggak sedep. Kebanyakan kacang juga nggak enak. Terlalu banyak cabai juga nggak enak. Tapi sebenarnya berarti hak-hak perempuan bukan berarti nggak ada dong ya nak? Ada lah ya nak ya. Jadi ada. Cuma tergantung si perempuan itu aja. Tergantung si perempuan itu aja. Kuncinya cuma satu, be smart woman. Nah, itu aja. Kalau dia lahirnya udah smart, kalau dia belum smart belajar juga ada yang terlalu nggak smart gimana lu? Iya belajar sih. Iya kan? Iya, makanya bergaul yang benar, bergaul sama orang pintar jadi pintar, bergaul sama orang bodoh jadi bodoh. Makanya pintar-pintar milih teman. Pintar-pintar cari teman, pintar-pintar kalau kita ngerasa, jangan pernah berasa pintar sih kalau menurut aku sih, ya nggak? Kadang kita harus merasa pintar supaya kita tidak merasa jadi orang bodoh. Tapi kalau kita terlalu merasa pintar, kita nggak mau baca lagi apa-apa. Itu loh. Lah kagak, justru makanya gue selalu nggak pernah mau berasa pinter, dan jadi gue selalu mau bertanya kayak lu kan, setiap kali ada gue tarik, gue tanya-tanya gitu kan. Kalau orang semakin dia merasa dirinya pinter, dia semakin banyak ingin belajar. Justru kalau ini kita agak beda pendapat sedikit nih ya guys, tapi kan kita tetap ini
mana lebih benar, pendapat kita berasa pinter atau kita selalu berasa gue belum pinter, jadi kita akan selalu belajar? Kalau saya sih kita harus selalu merasa pintar supaya kita ada keinginan untuk belajar. Artinya kita di sini menerapkan pembuktian terbalik kalau bahasa hukum. Pembuktian terbalik tuh, adalah dia ngerti tuh pembuktian terbalik tuh. Pembuktian terbalik adalah kita ketika orang menganggap kita ini pintar, kita harus ngasih tahu ke orang bahwa kita ini memang pintar. Caranya gimana ya? Kita harus banyak belajar, banyak baca. Tapi kalau kita selalu merasa saya belum pintar, ya akan terus seperti itu. Lo akan terus selalu merasa belum tanpa ada keinginan untuk membuktikan bahwa ya gue udah pinter kan gitu. Kalau dia merasa belum pinter, ya bakal terus begitu tuh. Aku belum pinter. Mungkin logikanya kalau kita ngomong kayak air ya nak ya, kita belum penuh-penuh amat, tapi kita juga nggak kosong-kosong amat gitu lah ya. Jadi masih siap diisi, cuman ya kita nggak sebegitu dodolnya gitu. Jadi masih, guys, sepintar apapun kita yang namanya belajar itu tetap harus, karena zaman itu tetap berubah, peraturan tambah baru. Ada nggak sih Ndak peraturan perkawinan yang baru yang kita belum tahu? Kita kan kawin udah kayak puluhan tahun yang lalu. Masih kayak gitu-gitu aja sih peraturan. Masih kayak gitu-gitu aja. Masih sama, artinya itu tadi. Peraturan itu kan dibuat jika ada pelanggaran. Nah di Indonesia ini kan pelanggaran seputar rumah tangga, seputar pernikahan ya itu aja materinya. Nggak ada sesuatu yang wow. Gitu. Sering nggak nak ngurusin kasus perceraian? Atau malah nggak mau? Beberapa pengacara teman-teman gue itu sering, banyak. Cuman memang milih ya. Kalau sebatas pernikahan yang biasa, yang normal person gitu sih, aku biasanya nyaranin kayak pakai LBH aja gitu untuk orang-orang yang notabene mungkin nggak sebatas konsultasi ya, tapi nggak ada dana buat pakai pengacara gitu kan, daripada maksain diri pengen keren kan, cerai gue pakai pengacara, pakai LBH aja. Tapi kalau misalnya ada yang apalagi public figure ya, artis gitu ya, kalau pengen yang cepet selesainya terus nggak rame ya itu sih ada sentuhannya beda lagi. Bedanya apa sebenarnya kalau mereka yang divorce itu pakai pengacara sama yang enggak? Sebenarnya orang nggak pakai pengacara juga bisa ngajuin proses. Mungkin lebih ke materi ya. Kadang kalau orang nggak tahu kan sebatas cerai aja. Artinya dia memang cuma cerai. Tapi kan kalau misalnya dia pakai pengacara, kita kasih tahu mau ada gugatan gono gini nggak? Atau mau ada itu hak yang kayak gue bilang teman gue nggak? tiba-tiba ya suaminya meninggal, dia waktu itu ya udah pokoknya udah nggak tahan, pisah aja kali gitu itu ya. Itu bedanya pakai pengacara atau enggak. Oke. Tapi lu sering banget nanganin kasus kayak gitu? Sering. Cuman memang sedih nggak sih? Kebanyakan kan udah kebal kali ya, jadi ada kan cerai yang baik-baik, bener nggak? Kalau aku sih selama ini cerainya baik-baik, alhamdulillah. Jadi karena komunikasi sesama pengacara ya akhirnya baik-baik. Cuma yang memang nggak baik-baik itu kadang yang sendiri tuh ya ribut-ribut nggak jelas gitu kan, rebutan apa. Kalau aku kan memang kita temu ini hakim maunya begini, kan juga ada mediasi ya sebelum proses perceraian terjadi, ada mediasi. Ya jadi memang kalau bisa ya damai aja dulu. Gitu. Susah nggak mediasi orang yang udah mau cerai gitu? Atau malah lebih gampang? Toh emang udah dua-duanya udah ya sudahlah, ini bukan jalan kalau kita memang atau gimana? Sepakat pada mau pisah lebih gampang, tapi kadang kalau misalnya ada salah satu pihak yang kamu bercerai itu agak alot sih. Tapi ujung-ujungnya cerai juga, jarang sih orang ngajuin perceraian nggak dikabulin. Jadi. Tapi yang paling ribet tuh sering banget juga masih anak sebenarnya jatuhnya ke bawah pengasuhan ibu. Tapi ya kalau masih di bawah 12 tahun kan memang masih ikut ibu. Tapi kalau ibunya nggak berkuasa ngambil dari bapaknya, ujung-ujungnya banyak banget tuh nak yang kayak gitu kan. Itu beda kasus lagi. Tapi kalau secara hukum ya anak di bawah 12 tahun itu masih ikut ibu. Tapi kalau memang bapaknya bisa membuktikan si ibu nggak layak, itu kan di pengadilan lagi. Nggak, kadang-kadang ini nih yang mau gue pertanyakan. Maaf ya Indonesia, tapi ini karena kita lihat banyak fenomena kayak gitu, banyak banget hukum yang sebenarnya memutuskan anak itu harus ikut ibunya, entah berdasarkan umur atau bagaimana. Tapi karena bapaknya super powerful, ibunya nggak bisa mengeksekusi dan negara tidak membantu. Itu gimana tuh nak sebenarnya? Cari pengacara. Cari pengacara. Sebenarnya negara bisa membantu itu. Bisa. Tapi orang kadang mikir side effect-nya buat psikologis anaknya juga nggak bagus ya. Kan anak tuh kan bukan barang kayak rumah yang bisa diperebutkan atau kayak gimana. Oh iya nak, kan dirimu tuh pengacara ya nak, masih kurang sibuk apa ya nak? Kenapa gue denger sekarang lo jadi, gue bukan denger lagi nih, gue menyaksikan masih berbisnis juga. Itu dalam rangka apa nak? Dalam rangka perempuan harus pinter. Persiapan pensiun kali ya. Pensiun jadi apa?
persiapan pensiun jadi lawyer. Kadang tuh capek ya ketika kita banyak terlalu banyak kasus gitu ya. Itu kadang ada titik jenuh di saat pengen melakukan hal yang lain gitu. Apalagi sekarang kan kantor juga udah tambah besar dan klien itu udah tambah banyak banget kan. Terus partners juga udah banyak juga di kantor. Jadi kadang itu untuk kasus-kasus tertentu kita turun ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang kita anggap ini partner kita bisa handle ya nggak usah turun. Nggak usah turun. Nah memanfaatkan momen itu kan memang buka peluang sebenarnya. Kayak aku kan bisnis food and beverage ya. Aku ada beberapa restoran, aku ada pabrik roti. Terus aku juga bikin sama temen sama Dewi kan. Iya. Kita bikin perusahaan direct selling MLM. Terus ada perusahaan di bidang IT juga gitu. Itu memang semata-mata challenge bahwa gue masih bisa bermanfaat buat bidang lain gitu doang sih. Bukan pembuktian sebenarnya gitu. Emang kadang-kadang perempuan kayak kita ini suka banyak maunya ya nak ya. Yang gue yang pengusaha kepengen jadi pengacara, pengen sekolah lagi mau ngambil hukum. Nggak usah. Lu pasti ngerepotin gue. Iya, yang gue tahu bahwa bakal banyak teman gue yang bantuin. Karena kan kita di dunia usaha tuh kadang-kadang. Lu kuliah lagi, gue blok nomor lu tuh biar nggak WhatsApp ke gue. Pasti nih gangguin gue nih kan. Beneran loh guys, saya udah terpikir. Bulan Maret depan saya lulus, saya mau ambil lagi sekolah pengacara kan sarjana hukum, karena banyak banget ternyata di dunia kerja yang kalau kita nggak pinter-pinter amat atau kita nggak banyak bergaul sama pengacara, ada aja orang jahil-jahil gitu loh nak. Dan itu terjadi, jadi maksudnya ternyata hukum itu udah jadi bagian dari hidup. Kalau dulu kan gue berpikirnya waktu mau sekolah nih, waktu masih kecil nih mau kuliah nih, hidup itu adalah perkawinan antara lu berjuang sama bisnis, ya kan? Lu harus bisnis supaya bisa mandiri dan bisa hidup layak gitu kan. Tapi setelah gue hidup layak, gue berpikir lagi, gue harus melek hukum. Jadi gue mau sekolah hukum lagi. Nah kalau lu udah jadi pengacara, tiba-tiba mau berbisnis buat men-challenge diri, masa gue gak boleh men-challenge diri gue juga gue mau sekolah pengacara lagi? Gak adil bener loh. Tapi emang kalau dunia pengacara itu sama dunia bisnis kan memang nggak bisa dipisahin ya. Iya. Tapi kalau orang udah jadi pengusaha baru pengen jadi pengacara, atau telat. Ya minimal buat pengetahuan diri sendiri aja, say. Ya boleh lah kalau gitu. Tapi boleh mungkin gue juga. Tapi nggak akan sanggup karena capek. Suka dukanya jadi pengacara itu ya, madam ya. Kalau kasus pidana ya. Lu coba mengintimidasi gue biar gue nggak sekolah lagi. Nggak, ini gue kasih gambaran supaya lu tuh mau jadi pengacara mikir lagi. Kalau kasus pidana ya lu tuh bakal diintimidasi sama terlapor. Kalau kita belain orang ya, kita sama lawan tuh bakal diintimidasi. Intimidasinya tuh kayak misalnya di challenge buat membuktikan bahwa lawan salah, bahwa kita yang benar, klien kita yang benar. Itu PR. Lo bisa nggak tidur? Bisa tuh tidur tuh ngelihat atap tuh cuma mikir gimana ya. Untuk pengacara-pengacara awal pasti akan begitu, nggak bisa tidur, pakai hati. Tapi kalau dia udah level senior ya mungkin udah bisa lah ya, apalagi udah banyak partner gitu. Nah, kalau untuk pemula ya, apalagi aku ngelihat sosok madam ini kan yang pergaulan udah luas banget dan permasalahan hidup juga udah banyak banget. Teman curhat juga pasti udah banyak banget. Ketika suatu saat madam memilih untuk menjadi pengacara, saya yakin 1000% madam nggak akan sanggup. Kenapa? Karena nggak akan bisa balance antara real life sama lawyer life. Itu memang suatu hal yang itu amit-amit ya. Maksudnya yang pernah aku alami dari fase menjadi seorang lawyer pemula gitu ya sampai posisi sekarang ini, itu bukan hal yang mudah. Itu susah banget dan berdarah-darah kasarnya. Mungkin orang sekarang lihat, wah Ina Rahman udah jadi advokat terkenal, wah udah kaya, udah begini. Orang lihatnya sekarang. Tapi pada saat mulai merambah itu tuh orang kan nggak tahu kita begadang harus gimana. Kita sampai kemana-mana untuk ngurusin satu kasus supaya goal. Bahkan kita harus gimana lah gitu. Itu challenge-nya luar biasa. Dan untuk pemula di usia kita setua sekarang, setua saya sih nggak akan sanggup. Iya sih. Emang kadang-kadang orang cuma bisa lihat kita hari ini ya. Terus nggak lihat flashbacknya. Ya, mereka nggak tahu kalau gue dari umur 19 tahun udah kerja, ya kan. Semua kita startingnya pasti berdarah-darah. Iya, dan harus diingat, jadi pengacara itu adalah harus rela mengorbankan kehidupan pribadi. Kayak nggak punya personal life aja. Why?
Ya kayak aku selama jadi pengacara, gue udah berapa kali kawin cerai, banyak banget kan, gitu. Karena apa? Karena semata-mata kita tidak bisa memposisikan si pasangan kita di rumah sebagai seorang pasangan. Itu memang kelemahan saya dan kesalahan saya, gitu. Oh, lu jadi banyak nanya dia secara lu kayak pengacara gitu. Oh, ya orang gerah juga kali aja jadi laki gue gitu kan. Aduh. Gue melakukan gini, kamu dari mana? Mana buktinya kalau kamu di kantor? Kayak gitu-gitu. Ih, mati lu, serius. Kan aku bilang personal life kita tuh udah bercampur sama kehidupan dunia Kebawa pengacara. tadi habis di sidang lo nanya, oh buktinya mana gini? Jadi itu jangankan ke suami ya, ke anak aja kadang begitu. Kadang mereka, dan untuk menyadari bahwa sikap kita itu salah, nggak serta-merta dibilangin, lu nggak boleh gitu ke suami. Itu nggak bisa tiba-tiba, butuh waktu dan itu bertahun-tahun ketika Jadi kita banyak akhirnya. juga pengorbanannya jadi pengacara dong. Lah emang, jadi memang nggak hal yang gampang tiba-tiba. Pernah ya salah satu mantan saya itu sampai bilang begini di pengadilan, saya ingat banget itu kalimatnya dia adalah, saya diperlakukan seperti tersangka oleh suami saya, oleh istri saya, dia bilang gitu. Kenapa sebagai tersangka Pak? Iya, setiap saya keluar rumah dari manapun, saya tidak pernah dipercaya bahwa saya dari tempat itu. Istri saya selalu bertanya dari mana, apa buktinya, siapa saksinya. Nah, itu memang kan nggak boleh Itu sebenarnya. sifat kali nak. Bahkan aku bilang, real life sama lawyer life itu nggak bisa dipisahin gitu aja. Karena memang udah kayak melekat. Lo harus ngeblend banget sama karakter lo sebagai pengacara, baru lo bisa intuit gitu ya. Iya, dan kalau kita nurunin tone itu ya, misalnya kita di tone 12 gitu ya, untuk nurunin ke tone 2 gitu, itu butuh waktu bertahun-tahun. Sehingga akhirnya kita sadar dengan sendirinya bahwa apa yang udah kita lakuin ke pasangan kita nggak boleh. Nggak jadi dong gue jadi. Ya lu pasti berantem aja. Nah tapi mungkin itu part of the character juga nggak sih, makanya lu juga bisa jadi pengacara. Kalau gue itu tipikal yang nggak bakalan mau tahu. Kalau gue sih in prinsip ya, coba gini aja. Tuhan tuh kan pasti punya mata ya. Gue itu nggak pernah periksa. Ini guys, buat yang kalian nonton, kalau kebetulan kalian kenal suami saya atau gimana boleh ditanya. Saya nggak pernah buka handphone laki gue nak. Dompetnya kayak, handphonenya kayak, I don't want to know. Jadi menurut gue kalau kita cari-cari, namanya muka semulus apapun dipakein kaca pembesar pasti ada jerawatnya. Jadi gue nggak mau cari-cari. Lillahi ta'ala kalau lo emang bangke banget, jahat banget. Maksud gue akan ada jalannya, Tuhan kasih gue tahu. Nah kalau pada saat gue udah dikasih tahu itu udah feeling gitu. Jadi perempuan tuh harus percaya feeling. Iya, kalau udah handphone suami di sebelah kita, tapi kalau memang feeling kita lagi bagus nggak bakal kita buka. Iya. Tapi tuh handphone suami ditaruh di tas, taruh di dalam berangkas. Feeling kita lagi nggak bagus, kita bongkar itu berangkas. Enggak, ada aja kalau di aku ya. Maksudnya mungkin ya itu laki karena lo nggak berani kali, mak lo galak gitu. Gue nggak galak, gila. Gue orangnya tanya deh anak-anakku itu nggak pernah bisa marah. Kalau marah gue cuma diam. Laki lu bilang sama gue, bini gue galak, itu Sani galak. Muka gue antagonis emang ya kan seperti. Tapi gue tuh nggak bisa marah. Lu sering curhat sama laki gue, bini kita galak-galak. Oke, senasib dia lo. Mungkin dia tuh karena ngeliat muka gue udah antagonis, jadi juga mungkin berpikirnya lebih banyak. Tapi bener-bener gue seumur hidup belum pernah buka handphone suami gue, dompetnya dia. Gue nggak pernah mau cari tahu. Jadi gue cuma berdoa, kalau gue doa tuh malam-malam minta anak gue tuh dijagain, minta keluarga gue dijagain ya kan, suami gue dijagain jalan yang bener-bener aja. Tapi kalau emang dia sejahat itu, cepetan kasih tahu gue. Jadi kalau gue sampai udah dikasih tahu, itu gue udah bilang, kok nikah itu cuma tiket 1 kali, bukan tiket PP gitu loh. Nggak ada cerita lu udah. Kalau gue di PP, malah susah ini. Itu tuh makanya tuh, nah jadi pas nikah. Kalau di Islam itu kita ada umroh, ibadah umroh gitu ya. Kan kita ngelihat ke Ka'bah ya. Pada saat umroh itu yang sering aku lakukan adalah, ya Allah kalau memang dia jodohku pertahankan. Tapi kalau memang dia bukan jodohku, jauhkan. Iya, itu aja doanya itu setiap umroh. Makanya sebaiknya tuh umroh tuh dilakuin tuh ya paling kalau ada rezeki ya setahun sekali, kalau nggak ada rezeki 2 tahun sekali, supaya bisa ngadu aja. Lu kan tadi udah buka, maaf nih ya, jadi udah pernah ngalamin divorce gitu kan. Pengalaman hidup apa yang bisa lu share ke kita? Itu pasti pengalaman gak enak banget kan? Pengalaman yang paling gak enak itu selama masa divorce itu adalah ketika suami kita diambil sama teman deket, itu yang sakit banget ya. Iya. Sama sakit banget, terus ketika kita kasih kepercayaan ke suami gitu ya, terus dia nggak bisa ngasih pembuktian ke kita. Semua perempuan itu pada dasarnya nggak ada yang mau bercerai.
nggak ada Iyalah. yang mau kawin cerai. Cuma memang kalau memang rumah Nasib tangga itu berkata sudah itu. tidak bisa dipertahankan, ya buat apa? Punya suami ternyata doyan main perempuan, ya kan? Suka judi gitu ya. Terus sudah membagi hati. Dan saya tipikal perempuan yang sekali berbuat kesalahan, bye. Kenapa? Karena kalau saya percaya ya, kalau prinsip saya adalah mendingan saya lebih baik ya saya menikah dengan seorang mantan bajingan yang menjadi laki-laki baik-baik daripada orang baik-baik Baik-baik. menjadi bajingan. Baru mulai jadi Baru bajingan. mulai. Paling tidak pada saat dia menikah dengan kita, ya udah lu jahat udah ngerasain semuanya gitu kan. Udah pernah jadi penjahat, sekarang saatnya jadi orang baik gitu. Nah, dari orang baik-baik terus kenal kita jadi penjahat, nah itu amit-amit. Tapi susah nak dengan apa kondisi zamannya sekarang ya, balik lagi mending memang benar kata lo, iman itu harus dikuatin ya kan, kepercayaan sama komunikasi harus bagus. Di luar itu ya kalau nggak dikuat-kuatin itu terus jadi suami juga harus ada pertimbangan, oh iya ini kan kita punya anak, harus ada yang dijaga. Perasaan anak-anak itu kan paling kasihan kan sebenarnya. Dari setiap perceraian tuh guys, yang paling kasihan tuh adalah anak-anak. Kita-kitanya mah mungkin besok dapat pasangan yang baru lagi gitu dan fine-fine aja gitu. Tapi ada nggak yang pernah terpikir gimana perasaan si anak-anak yang akibat dari perceraian itu? Karena jarang sekali perceraian itu baik-baik aja dan komunikasi masih lancar-lancar aja itu ya Nak ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang lain tuh kayak ya abis bercerai terus ngurus anak berdua tuh sedikit nggak sih Nak? Kalau aku sih lebih happy anak-anak itu aku yang handle daripada sama barengan sama bapaknya ya. Tapi kan dia kan butuh bapak juga, sosok figur ayahnya. Kita gitu. harus perempuan itu harus bisa, kadang aku tuh dituntut jadi figur seorang bapak dan jadi seorang ibu. Mungkin kalau figur sebagai seorang bapak adalah pelindung dan lebih ke materi juga ya. Dan selama ini anak-anak saya yang ngerasa wah mak gue semuanya bisa gitu, bisa ngelindungin mereka, bisa memenuhi semua kebutuhan mereka. Jadi alhamdulillah dengan perceraian yang pernah terjadi sebelumnya, ya anak-anak sih nggak ada masalah. Cuma memang mungkin awalnya aja sih agak drop ya, kok drop. Mami begini ya, kok mami ganti lagi ya ayahnya gitu. Tapi begitu mereka tahu, oh masalahnya emak lu tuh dikhianatin, emak lu tuh gini, bapak lu tuh gini, akhirnya mereka oh ya udah. Cuma prinsipnya memang di hati kecil saya tidak pernah mau kawin cerai dan saya sangat benci kawin cerai karena adaptasi dari awal ya. Tapi saya juga tidak bisa hidup dalam pengkhianatan. Ya nggak bisa. Saya capek nangis, capek berharap suatu saat suami saya jadi orang benar. Udah lebay aja gitu. Sekali dihianatin udah nggak usah lagi karena pasti akan berulang. Pasti. Karena penjahat pasti bakal mengulang kesalahannya sampai dia kena batunya. Nah kena batunya ya apa ya udah ceraiin aja. Nah oke, sekarang setelah lo menjajal dunia gue nih, dunia pengusaha, apa yang lo rasakan? Lebih enak jadi pengacara apa jadi pengusaha akhir-akhirnya? Terus lo jangan bilang-bilang lo mau pensiun jadi pengacara, enak aja gitu kan? Sebenarnya lebih kalau aku sih enak semua ya karena aku suka berkarir ya. Jadi ada challenge yang berbeda di dunia pengacara sama sebagai pengusaha, itu challenge-nya beda. Di dua-duanya gue enjoy, enak. Enjoy ya? Sebenarnya berarti kita tuh nggak boleh dikasih meleng lah ya, nggak boleh dikasih diem lah ya. Nggak usah dikasih waktu kosong, kalau waktu kosong langsung bercoba, oh gue harus bikin ini, gue harus bikin ini gitu. Kalau sampai lo suruh milih, lo jalanin dua-duanya? Atau lo akan pilih salah satu? Oh tadi lo udah bilang lo mau persiapan mau retire jadi pengacara karena law firm lo udah berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau disuruh milih one day ya misalnya ada satu pilihan, saya akan lebih memilih jadi pengusaha gitu. Karena dengan kan segala resiko jatuh bangunnya lo Nak jadi pengusaha tuh. Iya karena gini, pengacara itu kan kita nggak bisa ngedeklar saya berhenti ya nggak mau jadi pengacara, enggak. Karena kan pengacara itu kan nempel di personal kita ya, dan kita nggak bisa bilang saya pensiun jadi pengacara, enggak. Jadi kalaupun saya fokus ke pengusaha, suatu saat saya harus turun lagi jadi pengacara, bisa-bisa aja. Nah itu dia Nak, kadang-kadang sambil minum ya guys, kadang-kadang ada hal yang menurut gue karena gue bukan pengacara, ada yang gue rasa jadi pengacara itu paling enak ya, karena itu melekat. Terus nggak ada resiko up and down kayak orang berbisnis. Orang berbisnis itu kan ada up and down-nya, karena ketika pegang dia kasusnya kalah, itu kan bikin down-nya. Oh. Kalau kasusnya menang bikin up. Bukannya pengacara kalau menang dibayar juga Nak? Kalau ya, gue sih udah egonya lah yang kalau gue sih ya. udah nggak mikirin bayaran sekarang, tapi lebih mikir
gue bisa menangin kasus nggak? Kalau misalnya nggak challenge, nggak akan gue ambil kasusnya. Kalau gue sama ini gitu. Jadi kalau cuma kasus-kasus yang ini mau pengacara lain bisa, ya udah jalanin. Jadi pengacara juga kayak bisnis ya, Nak. Maksudnya lo harus lihat ya, maksudnya ya ini mah bakal mempermalukan gue, bakal mempermalukan gue kalau gue jalanin. Gue nggak usah gue ambil gitu. Jadi ada challenge juga, bukan berarti semua kasus diambil ya. Tapi lu kalau teman lu yang minta tolong gimana, cuy? Ya ada caranya lah, ada triknya. Ada triknya gimana supaya ya kan kadang-kadang yang datang pertama kali nih, ya kan, kalau sebagai gue mengumpamakan diri gue itu adalah pengacara. Klien pertama kita adalah teman-teman kita yang pasti minta pendapat. Ya mungkin bukan berkasus ya, jangan doain orang berkasus gitu. Orang minta pendapat gitu kan, atau gimana, atau ntar dari teman kita itu dia punya rekomendasi, oh temannya lagi punya kasus hukum atau gimana. Itu kan susah, Nak, pilihan yang susah kan. Nah itu biasanya lo kasihin ke partner-partner. Iya, ada partner juga, ada asosiat. Jadi kalau misalnya ngerasa ini kasusnya nggak perlu gue turun tangan, ya kasih mereka aja. Tapi kalau memang dari kliennya, apalagi public figure, apalagi artis ya, saya mau ada Bu Ina di surat kuasa, ya udah ada nama gue gitu aja. Gue ngeliat sih kalau pengacara artis kebanyakan carinya spotlight ya. Kasusnya itu benar-benar diurusin nggak sih, Nak? Kalau udah spotlight kayak gitu malah tambah rusak nggak sih, tambah susah nggak diurusin? Kalau aku sih nanganin kasus-kasus yang artis, public figure gitu ya tergantung mereka mau gimana. Kadang mereka itu lebih ke efek jerak, tapi kalau udah permintaan maaf ya udah selesai. Selama ini kayak gitu sih kasus-kasus mereka. Itu kasus-kasus netizen dong. Iya, jadi kayak cuma press conference, udah ada perdamaian, udah selesai gitu. Kalau aku lebih cenderung menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya kalau memang lo bisa damai ya kenapa harus ngotot gitu. Kalau aku gitu. Dan alhamdulillah 80% kasus aku semuanya rata-rata berakhir dengan damai. Nah kalau misalnya ini nih, Nak, kalau misalnya dia damai sebelum berkasus begitu, jadi pengacara terus tetap dibayar. Oh tetap dibayar. Oh gue jadi tahu guys, itu kan caranya, maksudnya pengacara juga. Jadi mendingan damai. Pengacara gitu. Juga mesti. Ya mungkin fee-nya nggak sebesar ketika kita fight ya, cuma kembali lagi ke hati nurani ya. Kalau saya prinsipnya kalau memang klien masalahnya bisa selesai dengan baik-baik, ya udah selesaiin aja. Kenapa harus kita cuma buat dapetin uang besar di atas penderitaan orang? Kayaknya enggak banget deh kalau saya ya. Nggak tahu deh kalau teman-teman. Kan kadang-kadang ada, Nak, ini gosip semua orang juga denger lah, banyak pengacara tuh seneng ngulur-ngulur masalah supaya setiap sidang berarti nominal lagi buat argo lagi ya. Banyak juga yang kayak gitu kan. Oknum lah itu, oknum. Ya, tapi nggak semua pengacara. Gak semua ya. Biasanya kalau pengacara yang udah mapan, yang udah itu sih dia malahan ya. Kalau bisa nggak usah sidang ya, kalau bisa damai langsung. Kenapa lu mesti panjang-panjangin di sidang? Ngantri sidang tuh lama, daftar sidang juga lama. Terus jadi apa planning masa tua, Nak? Kalau misalnya lu sekarang udah mulai lebih tertarik ke bisnis, pengacara itu udah anak-anak punya yayasan, foundation. Yayasan punya buat apa anak-anak terlantar, janda-janda nggak mampu, pengen banget punya itu. Masih paham nih kita untuk hal ini. Iya, kita salaman. orang tua terbuang. Iya, pengen banget ya. Terutama pengen punya masjid namanya tuh Aminah Hussein, karena nama mama Aminah almarhumah, papa Abdurrahman Hussein, papaku kan juga mu'alaf ya. Jadi pengen bikinin satu masjid besar nama Aminah Hussein, dan dalam masjid itu ada yayasan yang bisa bantu anak-anak terlantar, janda-janda, itu aja. Pengennya ke sana. Tabungan hari tua ya. Iya, mau ngapain lagi gitu. Makanya nyari duitnya sekarang, begitu udah tua ya udah duitnya dipakai buat sosial. Gitu. Gue juga selalu mikirnya ya kalau tua mau ngapain, kalau bisa ya semampunya. Masa udah tua masih mau kerja juga, udahlah ibadah aja lah, jadi ntar mati masuk surga kan gitu. Nanti kita pikun, say. Kerja sih mungkin masih lah ya, maksudnya kan kerja tuh nggak berarti harus ke kantor kan. Iya, harus ada yang kita kerjain. Iya, kerja tuh kan nggak harus yang harus bolak-balik mikirin kasus kan. Iya. Kita ngatur kebutuhan orang juga, mikirin nasib orang kan juga buat saya itu kerja juga ya. Wah, cita-cita yang mulia ya guys ya. Cita-cita kita berdua loh. Maksudnya emang ternyata nggak sedikit yang berpikiran kalau udah tua mau ngapain ya. Mungkin dedikasi kita kalau udah tua ya pengen, kalau sekarang kan cuma sebatas kita masih rutin nyantunin gitu kan. Tapi pinginnya punya tempat sendiri, jadi yayasan ya namanya ya. Bikin yayasan atau apalah, name it lah, cuma rumah penampungan juga nggak apa-apa, yang penting gue urusin. Kalau dia datang ke situ mau rumah singgah doang juga nggak ada masalah gitu. Mulia ya guys cita-cita kita. Nah, makasih banyak
Sama-sama, udah Madam. mau gua culik. Sama-sama. Untuk kita ini obrolan seputar ibu-ibu, tapi semoga bermanfaat karena Amin. banyak banget ibu-ibu yang kadang-kadang suka cerita curcol, tapi aku sendiri kan juga minim pengetahuan hukumnya gitu loh, yang paling nggak cuma wah masa iya sih begitu suami lu, masa iya sih begini keluarga suami lu, atau ya kadang-kadang kesian gitu loh. Cuma ya paling gue bilang telepon temen gue nih, ya ujungnya lu lagi. Ya kan, makanya kadang-kadang terpikir begitu ngeliat Ina, wah kita ngobrol sama Ina nih, ternyata pengen tahu nih hak-hak perempuan yang kurang tersosialisasikan. Tapi sebenarnya which is tersosialisasikan itu terjawab ya Nak ya. Sebenarnya nggak ada yang kurang tersosialisasikan, banyak membaca. Terus seperti kata Bu Ina tadi, jadi perempuan tuh harus pinter. Mau judulnya cuma jadi ibu rumah tangga, tetap harus jadi ibu rumah tangga yang pinter. Karena perkawinan juga ujung-ujungnya kayak kita ngebangun suatu perusahaan, harus solid, ya kan, manajemennya harus bagus, SOP-nya harus bener. Kalau enggak, Ya. salah juga. Ya kan, lo ada kata-kata terakhir buat pemirsa, Nak, apa yang mau dipesenin? Kalau saya buat perempuan Indonesia, be smart woman, ya artinya harus tahu mana hak, mana kewajiban. Jangan terlalu banyak menuntut pasangan, ya. Sering-sering introspeksi diri dan perdalam agama. Udah, itu aja. Introspeksi diri itu juga penting ya. Jadi jangan cuma bisa nunjuk. Kadang-kadang memang kita begitu guys, ya kan. Oh, yang gajah di sono kelihatan aja jerawat depan mata, kita nggak kelihatan. Itu juga nggak boleh guys. Jadi sebelum kita nunjuk, itu coba nunjuk ke sini juga. Jangan cuma bisa nunjuk ke depan gitu. Kadang-kadang kita juga masih banyak berkaca. Komunikasi sih Nak ya. Kalau komunikasi lancar harusnya nggak perlu sampai terjadi. Makanya be smart woman lah, jadi perempuan yang cerdas. Terus banyakin bergaul, karena kalau nggak ujungnya tiap hari lu periksain jam berapa nih laki gue belum pulang, jam berapa nih laki gue belum pulang. Hidup menderita banget dah kalau kayak gitu. Pinter-pinter pilih teman sebenarnya. Ya. Kalau cuma bergaul temannya salah juga. juga. Salah sih. Oke guys, semoga bermanfaat obrolan kita hari ini, obrolan seputar ibu-ibu tapi dengan orang yang kompeten di bidangnya. Jadi saya mau perempuan-perempuan di Indonesia juga lebih teredukasi bahwasanya memang secara kelihatannya kita nggak punya hak-hak selain kewajiban, tapi kalau kita smart sebenarnya banyak juga hak-hak kita yang terdapat di dalam kewajiban itu sendiri. Sampai ketemu di next konten. Makasih Bu Ina. Sama. Bye.